Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan hati kita tetap hangat dengan iman, ya. Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa. Bukan tentang seorang raja yang berkuasa, tapi tentang raja yang rela meninggalkan singgasananya demi menjadi hamba sejati Allah. Yap, inilah kisah Ibrahim bin Adham, sang raja yang memilih jalan sufi. Cerita ini dijamin menyentuh hati dan penuh hikmah. Jangan di-skip ya, karena kisah ini bisa jadi titik balik hidup kita. Yuk, kita mulai. Matahari belum tinggi, tapi istana Balkh sudah sibuk sejak fajar. Pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi buah segar, minuman manis, dan pakaian terbaik dari sutra Persia. Suara musik halus dari para pemusik istana mengalun lembut, menambah kemewahan suasana. Di singgasana utama, duduklah Raja Ibrahim bin Adham. Wajahnya tampan dan tenang, jubahnya berkilau dengan bordiran emas, dan mahkota di kepalanya memantulkan sinar pagi. Rakyat mencintainya. Para pembesar menyanjungnya, dan kekuasaan berada dalam genggamannya. Namun di balik semua itu, Ibrahim seringkali menatap kosong ke arah taman istana. Tangannya menggenggam cawan emas berisi minuman terbaik, tapi tidak satu pun tegukan memberinya rasa nikmat. Ia duduk di atas singgasana megah, tapi merasa seperti duduk di tepi jurang yang sunyi. Apa gunanya semua ini? Gumamnya lirih suatu pagi. Jika hatiku terasa hampa seperti ruang tak berpenghuni. Hari-harinya dipenuhi pesta, tarian, nyanyian, tepuk tangan dan tawa yang memekakkan. Tapi begitu malam tiba dan semua tamu pulang, sunyi menyelimuti hatinya. Ia sering terjaga, menatap langit dari balkon istana. Pada suatu malam, saat bintang-bintang berkerlap-kerlip, Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tapi kali ini, bukan karena kesepian. Ada sesuatu yang lain, suatu getaran aneh yang membuat tubuhnya merinding. Ia berdiri dan membuka jendela kamarnya. Angin malam menyusup masuk, dingin dan tenang. Dan di sanalah, di atap istana yang menjulang, terdengar suara. Lembut tapi menggema dalam hati. Wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan hanya untuk tidur di kasur yang empuk dan hidup dalam kemewahan? Ibrahim terdiam, wajahnya pucat. Suara itu bukan suara manusia, tapi suaranya menusuk sampai ke dasar jiwa. Siapa? Siapa engkau? Bisiknya, tapi malam kembali hening. Esok harinya Ibrahim duduk dalam diam di ruang pertemuan. Para penasihatnya bicara panjang lebar soal urusan kerajaan. Namun pikirannya melayang. Tuanku, apakah engkau mendengar? Tanya salah seorang dari mereka. Ibrahim mengangguk tapi tak berkata sepatah kata pun. Malam berikutnya suara itu datang lagi. Kali ini lebih tegas. Wahai Ibrahim, engkau diciptakan bukan untuk ini. Apakah engkau lupa pada tujuan hidupmu? Tubuh Ibrahim gemetar, jantungnya berdetak tepat. Ia keluar dari kamarnya, menelusuri lorong istana dan naik ke atap. Namun tidak ada siapapun di sana. Ia berdiri di bawah langit yang luas dan air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, apakah ini engkau yang memanggilku? Tanyanya lirih. Apakah engkau ingin aku meninggalkan semua ini? Dalam hati ada sesuatu yang retak. Tapi dari retakan itu, cahaya mulai menyusup. Sebuah pertanyaan muncul yang selama ini ia hindari. Apa arti hidupku ini? Dan sejak malam itu, Ibrahim tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap malam ia termenung mengingat suara itu. Hatinya resah seakan dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kekuasaan, lebih berharga dari harta. Malam itu masih sama sunyinya. Angin malam menyentuh dedaunan dengan lembut, seakan ikut berbisik bersama suara yang mengguncangkan dunia dalam Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim,
Engkau diciptakan bukan untuk bersenang-senang seperti ini." Suara itu menggema kembali di telinganya. Bukan hanya gema di udara, tapi gema dalam dada yang menyayat kesadarannya. Ia terduduk di tepi ranjang megahnya. Tubuhnya lunglai, matanya kosong menatap lantai marmer yang memantulkan cahaya lentera. Jubah kebesaran masih melekat di tubuhnya, tapi tak lagi terasa seperti lambang kehormatan. Malam itu, jubah itu terasa seperti beban. Apa maksudnya? Suara itu, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pagi menjelang, tapi bukan sinar matahari yang membangkitkan Ibrahim, melainkan kegelisahan yang menumpuk dalam dada. Ia memanggil pelayannya, "Siapkan kudaku. Hari ini aku ingin keluar, bukan untuk berburu atau berpesta. Aku ingin ke pasar." "Pasar, tuanku?" "Iya, aku ingin mendengar suara rakyatku sendiri." Hari itu, untuk pertama kalinya, Ibrahim menyamar sebagai rakyat biasa. Ia berjalan menelusuri lorong pasar, melihat wajah-wajah penuh perjuangan. Ia melihat seorang ibu menjual roti dengan tangan kasar, anak kecil mengangkat air, seorang kakek berjualan kitab lusuh. Tiba-tiba matanya tertumbu pada seorang lelaki tua berjubah usang yang sedang mengajar beberapa pemuda di bawah pohon. "Siapa dia?" tanya Ibrahim pada salah satu warga. "Itu Syekh Ma'ruf, tuanku, seorang alim yang zuhud. Ia tak punya apa-apa, tapi semua orang datang kepadanya untuk mencari jawaban." Ibrahim mendekat, duduk di belakang tanpa dikenali. Ia mendengar Syekh itu berbicara. "Hidup ini bukanlah tempat bersenang-senang. Dunia ini hanya tempat singgah. Mereka yang mengejarnya akan lelah, tapi mereka yang mengejar akhirat akan damai." Kata-kata itu menampar hatinya. Ia tak sanggup menahan diri. "Wahai Syekh," katanya lirih, "bagaimana jika seseorang telah terjebak dalam kemewahan? Apakah masih ada jalan kembali?" Syekh Ma'ruf memandangnya dengan lembut. "Tak ada hati yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Bahkan Fir'aun pun diberi kesempatan hingga akhir hayatnya." Air mata menetes dari mata Ibrahim. Ia menunduk dalam, dada sesak. "Aku mendengar suara di malam hari, suara yang mengatakan bahwa aku tak diciptakan untuk bersenang-senang. Suara itu membuatku tak bisa tidur. Apakah ini pertanda?" Syekh itu mengangguk pelan. "Itulah panggilan dari langit, wahai anak muda. Tak semua orang mendengarnya, dan tak semua yang mendengar mau menjawabnya." Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia merasa kecil di hadapan seorang lelaki tua yang bahkan tak punya rumah, tapi begitu dekat dengan langit. Hari itu Ibrahim kembali ke istananya bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba yang sedang mencari jalan pulang. Ia mengurung diri di kamar, membuka lembaran kitab yang telah lama berdebu di rak. Ia membaca ayat demi ayat, hadis demi hadis. Ia menangis. Bukan karena kehilangan dunia, tapi karena baru menyadari bahwa selama ini ia belum mengenal Tuhannya. Malam berikutnya suara itu tak datang lagi, tapi kini suara hatinya sendiri yang mulai berseru. "Ibrahim, tidakkah engkau ingin menjadi hamba yang dicintainya?" Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan malam, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memanggilku, maka jangan biarkan aku kembali tenggelam dalam kelalaian. Bimbinglah aku menujumu." Hari-hari berlalu, tapi hati Ibrahim bin Adham tak kunjung tenang. Suara itu, pertemuannya dengan Syekh Ma'ruf, dan wajah-wajah para fakir miskin di pasar terus menghantui benaknya. Seakan ada dua dunia yang bertarung di dalam jiwanya. Dunia megah istana dan dunia tenang yang ia lihat di wajah para pencari akhirat. Ia mulai sering duduk sendirian di taman istana, jauh dari kegaduhan pesta dan tawa para menteri. Ia memandang kolam air yang tenang, tapi pikirannya bergejolak. Jika aku meninggalkan semuanya, apa yang akan terjadi pada rakyatku, pada keluargaku? Apakah ini keputusanku sendiri, atau hanya bisikan khayalan? Konflik dalam batinnya makin kuat.
Setiap malam ia bangun dari tidurnya, menyendiri di ruang belakang yang jarang dikunjungi siapapun. Ia menyalakan lentera, duduk di atas permadani, dan menangis. Ya Allah, Engkau tahu, hatiku tak lagi sanggup menerima semua ini. Tapi aku takut meninggalkan semuanya. Aku tak tahu bagaimana caranya hidup tanpa dunia yang membelengguku. Salah satu pelayan setianya, Husain, melihat perubahan itu. Suatu malam, saat Ibrahim tengah menyeka air matanya di ruang belakang, Husain berdiri di kejauhan. "Tuanku, maafkan hamba, tapi izinkan hamba bertanya, apa yang sedang mengganggu hati tuanku?" Ibrahim memandangnya, kali ini tanpa topeng seorang raja. "Husain, apakah kau pernah merasa hidupmu berjalan, tapi hatimu tertinggal jauh di belakang?" Pelayan itu terdiam. "Hamba tidak sepandai tuanku, tapi hamba sering mendengar ulama berkata, ketika hati tak damai di tengah dunia, bisa jadi Allah sedang memanggilnya menuju akhirat." Kalimat itu menancap dalam. Malam demi malam, Ibrahim semakin larut dalam renungan. Ia memerintahkan Husain secara rahasia untuk mencarikan kitab-kitab tentang zuhud, tasawuf, dan kehidupan para wali. Ia tak ingin para menterinya tahu, sebab ia tahu mereka pasti akan menentangnya. Dan benar saja, ketika Ibrahim mulai jarang hadir dalam pesta dan lebih banyak berdiam di perpustakaan atau taman, kabar mulai menyebar. "Baginda sakitkah?" tanya salah satu penasehat kerajaan. "Tidak, beliau hanya sedang berenung," jawab Husain singkat. Namun beberapa anggota keluarga kerajaan mulai resah. Ibunda Ibrahim datang ke kamarnya suatu malam. "Ibrahim, anakku, mengapa engkau menjauh dari kami? Mengapa engkau tak lagi mengenakan jubah kebesaranmu?" Ibrahim menunduk. "Ibu, apakah ibu percaya bahwa kebesaran sejati bukan di jubah tapi di hati yang mengenal Tuhannya?" Sang ibu meneteskan air mata. "Aku takut kehilanganmu, nak. Engkau adalah harapan negeri ini." "Aku pun takut kehilangan diriku sendiri, ibu. Selama ini, aku hanya menjadi raja bagi dunia, tapi belum menjadi hamba yang benar bagi Allah." Hatinya semakin bulat, tapi jalan di depannya masih gelap. "Apakah aku sanggup meninggalkan semua ini? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tersesat di jalan yang kukira benar?" Ia menulis surat kepada Syekh Ma'ruf, meminta nasihat. "Wahai Syekh, jika seseorang berada di dua persimpangan antara dunia dan akhirat, dan ia tahu akhirat itu lebih baik, tapi tetap takut melangkah, apakah ia telah berdosa?" Jawaban yang datang hanya satu kalimat. "Dosa bukan pada takutnya melangkah, tapi pada diamnya hati yang telah mengetahui kebenaran dan tetap memilih kebatilan." Ibrahim menangis lama membaca surat itu. Malam itu, ia bersujud lebih lama dari sebelumnya. Air matanya jatuh di atas permadani sutra, membasahi doa-doa yang tak terucap. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Langit bah gelap tak berbintang, seolah menunduk menyaksikan keputusan besar yang akan diambil seorang raja yang gelisah. Ibrahim bin Adham berdiri di dalam kamarnya, menatap jubah kebesarannya yang tergantung di dinding. Jubah itu berkilau keemasan, melambangkan kuasa dan kemegahan. Tapi malam itu kilau itu tak berarti apa-apa baginya. Di meja kecil, tersusun kitab-kitab tasawuf yang sudah ia baca berulang kali. Ayat-ayat tentang dunia yang fana dan akhirat yang abadi terus bergema dalam pikirannya. Ia menarik nafas panjang, lalu menoleh ke arah pelayannya, Husain, satu-satunya orang yang tahu tentang rencana malam itu. "Husain," ucapnya dengan suara serak, "apakah kau sudah menyiapkan pakaian musafir seperti yang kuminta?" Pelayan itu mengangguk pelan. "Sudah, tuanku. Semuanya siap di pelataran belakang, termasuk seekor kuda kecil yang tak akan menarik perhatian." Ibrahim tersenyum, tapi senyum itu penuh haru. "Jangan panggil aku tuanku mulai malam ini. Mulai malam ini, aku hanya seorang pengembara, seorang hamba yang mencari Tuhannya." Husain menunduk, matanya berkaca-kaca. "Izinkan hamba menyertai perjalanan ini." Husain menggeleng pelan. "Belum saatnya, sahabatku. Ini harus kulalui sendiri. Tapi doamu akan menjadi bekal terbesarku." Ia melepas cincin kerajaan dari jarinya dan meletakkannya di meja. "Jika ibuku bertanya, katakan bahwa anaknya pergi bukan karena lari dari tanggung jawab, tapi karena ingin menunaikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Robnya."
Langkahnya ringan, tapi hati Ibrahim berat. Ia berjalan menyusuri lorong istana dengan pakaian musafir, tanpa mahkota, tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran. Hanya sehelai kain biasa menyelimuti tubuhnya, dan tas kecil berisi air dan sepotong roti di pinggang. Ia keluar melalui gerbang belakang, di mana hanya bintang yang menyaksikan langkah kakinya. Malam itu, seorang raja turun tahta bukan karena perebutan kuasa, tapi karena kerinduan pada Tuhannya. Kota Balkh tertidur dalam tidur. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada upacara perpisahan. Tapi langit seakan diam menyambut keikhlasan hambanya yang ingin kembali. Ibrahim menempuh perjalanan ke arah selatan. Di sepanjang jalan, ia tak membawa nama. Ia adalah Abdullah, hamba Allah. Begitu ia memperkenalkan diri kepada siapapun yang ditemui. Namun ujian pertama datang lebih cepat dari yang ia kira. Di sebuah lembah sepi, saat fajar mulai menyingsing, 3 orang perampok menghadangnya. "Hei, orang asing, kau tampak seperti musafir kaya. Serahkan semua hartamu." Ibrahim tersenyum lemah. "Aku tidak membawa apa-apa, selain air, sepotong roti, dan niat yang tulus menuju Allah." Mereka tertawa, tapi tawa itu berubah jadi murka. "Jangan bermain-main. Kau pikir kami percaya?" Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka memukulnya keras hingga tubuh Ibrahim terjatuh dan kepala terbentur batu. Darah mengalir di pelipisnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat langit pagi perlahan berubah jingga. Dan di saat tubuhnya melemah, ia justru merasakan kedamaian aneh yang belum pernah ia rasakan di istananya. "Ya Allah, aku telah menyerahkan semuanya. Kini aku tinggal Engkau." Kesadarannya mulai memudar. Matahari pagi menyengat gurun dengan sinar keemasannya. Angin berbisik pelan di antara pasir-pasir yang menyebar luas, seolah membangunkan seseorang yang terbaring lemah di tengahnya. Ibrahim bin Adham membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tubuhnya nyeri, kepala berdenyut hebat, dan darah kering menempel di pelipisnya. Ia terbaring sendirian, tanpa harta, tanpa pengawal, tanpa mahkota. Hanya selembar kain compang-camping menutupi tubuhnya yang menggigil. Beberapa detik, ia hanya terdiam. Lalu ia mengangkat tangannya perlahan, mencoba menyeka debu dari wajahnya. "Aku masih hidup," bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ia berusaha duduk, sakit, namun ada kelegaan yang aneh merayap di hatinya. Bukannya merasa terhina atau takut, ia justru tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia karena selamat, melainkan senyum syukur karena akhirnya ia benar-benar bebas dari dunia. Ia tak punya apa-apa lagi. Dan anehnya, justru di saat itu, hatinya terasa damai. "Ya Allah," ucapnya sambil menatap langit biru yang luas. "Di istana aku memiliki segalanya, tapi hatiku kosong. Kini aku tak punya apapun, tapi hati ini terasa penuh. Inikah arti menjadi hamba?" Ia mengingat kembali malam-malam di istana, tempat tidur empuk, makanan lezat, pujian para menteri. Semuanya kini terasa jauh dan samar, seperti mimpi yang telah usai. Ia meraba kantong kecil yang masih terselip di pinggang. Di dalamnya hanya ada sepotong roti kering. Ia mengangkat roti itu ke mulutnya, memakannya perlahan sambil duduk bersandar pada batu kecil. Setiap gigitan membawa syukur, bukan karena rasanya, tapi karena kesadarannya. Ia memandangi gurun yang terbentang, tanpa arah pasti, tanpa peta, tanpa rencana. Tapi ia tahu satu hal, hatinya kini sudah menemukan arah. Dalam sujud yang ia lakukan di atas pasir hangat, ia berdoa, "Wahai Tuhan langit dan bumi, terimalah aku sebagai hamba-Mu. Aku datang dengan telanjang dari dunia, tapi dengan penuh harap kepadamu. Aku tak punya apa-apa lagi selain Engkau." Hari-hari berikutnya, Ibrahim berjalan dari satu desa ke desa lain. Ia menyamar sebagai pengembara biasa, kadang tidur di bawah pohon, kadang di pinggir sungai. Ia membantu petani, menggembala kambing, atau menimba air hanya untuk sekeping roti. Tak ada lagi singgasana, tapi ada tikar lusuh. Tak ada lagi nyanyian para penyanyi istana, tapi ada suara burung-burung yang menemani paginya. Dan dari semuanya, ia belajar. Kebahagiaan sejati datang saat dunia lepas dari hati. Ia tak lagi takut lapar. Ia tak lagi malu dipandang rendah. Ia tak lagi rindu pada kekuasaan. Setiap malam, ia berbicara kepada Tuhannya dalam kesunyian. "Ya Allah, aku tak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi selama Engkau bersamaku, aku tidak akan tersesat." Dan setiap pagi, ia tersenyum,
Bukan karena segala sesuatu menjadi mudah, tetapi karena hatinya telah yakin bahwa ia sedang berjalan di jalan Allah. Hari-hari berlalu, bulan pun silih berganti, dan Ibrahim bin Adham kini benar-benar menjadi pengembara. Pagi hari, ia menggembala kambing milik penduduk desa dengan upah sekadarnya. Siang, ia membantu mengangkat air atau memungut sisa makanan di pasar. Kadangkala, ia tak segan menengadahkan tangan, bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk menjaga kehidupan tetap berjalan dalam kehormatan seorang hamba. Pakaiannya kini hanya selembar kain lusuh, penuh tambalan di sana-sini. Tapi wajahnya tenang, bersih, dan memancarkan ketentraman yang langka, seolah dunia yang ia letakkan di luar dadanya. Ia berjalan tanpa tujuan duniawi, namun langkahnya pasti. Di setiap tapak ada zikir yang mengiringi. La ilaha illallah berulang-ulang keluar dari lisannya. Zikir itu menjadi sahabat paling setia, pengganti pelayan dan pengawal yang selalu mengikutinya. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon rindang atau di pinggir sungai yang jernih. Ia membaca kitab kecil yang diselipkan dalam pakaiannya, kumpulan hikmah para wali dan ayat-ayat Al-Quran. Ia menangis, ia merenung, ia berbicara pada Tuhannya dengan kelembutan yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang belum pernah merasa kosongnya dunia. Ya Allah, hanya Engkau yang kuharapkan, tidak ada istana, tidak ada mahkota, tapi cukup Engkau yang menetap di dalam hatiku. Orang-orang miskin mulai mengenalnya. Mereka menyebutnya orang salih yang tak punya rumah. Anak-anak suka duduk dekatnya saat ia menceritakan kisah Nabi dan para sahabat. Para petani sering meminta nasihat kepadanya, bukan tentang pertanian, tetapi tentang sabar dan syukur. Ia tidak pernah mengaku sebagai mantan raja. Ia hanya berkata, "Aku dulunya orang yang sangat kaya, tapi miskin dari mengenal Tuhanku. Kini aku miskin, tapi setiap hari merasakan kekayaan yang sebenarnya." Suatu hari, ia diminta menjaga ternak oleh seorang tua di pinggir desa. Sore harinya, lelaki tua itu kembali dan melihat Ibrahim sedang duduk. Matanya terpejam, mulutnya berzikir, sementara kambing-kambing tenang merumput di sekitarnya. "Apa engkau tidak lelah, wahai anak muda?" tanya lelaki itu. Ibrahim membuka mata dan tersenyum. Ketika hati sibuk dengan Allah, tubuh menjadi ringan menjalani dunia. Berita tentangnya mulai menyebar ke desa-desa, bukan karena ia menyebarkannya, tapi karena keteduhan yang terpancar dari akhlaknya. Hingga pada suatu hari, di sebuah masjid kecil tempat ia biasa singgah, datanglah seorang ulama besar dari negeri seberang. Ulama itu sedang dalam perjalanan dakwah dan mampir untuk menginap. Saat melihat Ibrahim sedang menyapu halaman masjid dengan pakaian sederhana, ulama itu menatapnya lama. "Maaf, wahai saudara," kata ulama itu pelan. "Bolehkah aku bertanya, apakah engkau Ibrahim bin Adham dari Balkh?" Ibrahim terdiam, angin senja berhembus pelan seolah ikut menahan nafas. Ia menatap ulama itu, lalu menunduk. "Aku hanyalah hamba Allah, tapi dulu aku memang pernah memakai nama itu." Ulama itu mendekat, meneteskan air mata. "Subhanallah, jadi benar, raja yang dulu dikagumi karena kuasanya, kini kukagumi dia karena jiwanya." Sejak pertemuannya dengan ulama besar yang mengenal identitas aslinya, kabar tentang Ibrahim bin Adham mulai tersebar pelan-pelan di kalangan masyarakat desa dan kota kecil. Bukan karena ia membanggakan masa lalunya sebagai raja, tapi karena akhlaknya yang meresap dalam hati siapapun yang bersamanya. Ia tak pernah berdiri di mimbar tinggi, tak memakai jubah ulama, tak mengangkat suara dengan retorika yang menggelegar. Tapi setiap tindakannya menjadi pelajaran. Setiap langkahnya menularkan ketenangan. Suatu pagi, Ibrahim datang ke sebuah desa yang sedang dilanda perselisihan. Dua keluarga berseteru karena batas tanah. Warga gelisah, bahkan sempat terjadi bentrakan kecil. Namun Ibrahim, tanpa membawa nama, hanya datang dan menawarkan bantuan mencangkul tanah di sawah salah satu keluarga. "Aku hanya musafir," ujarnya saat ditanya, "tapi aku ingin membantu kalian bertani agar hasilnya bisa dibagi bersama." Orang-orang keheranan, siapa lelaki tua berjubah lusuh ini yang datang bukan membawa ceramah, tapi cangkul? Hari-hari berikutnya, Ibrahim membantu menyiram ladang, menambal dinding rumah, dan duduk bersama anak-anak mengajarkan mereka menulis huruf hijaiyah di tanah. Tak butuh waktu lama, dua keluarga yang berselisih mulai melunak. Mereka melihat bagaimana Ibrahim tidak memihak siapapun, tidak mencari untung, dan tidak merasa lebih suci.
Mereka melihat bagaimana ia tersenyum saat disalahpahami, sabar saat diperlakukan kasar, dan ringan tangan saat ada yang kesulitan. Orang ini lebih mengajarkan kami tentang Islam daripada ceramah-ceramah yang pernah kami dengar, bisik seorang warga. Ia tidak hanya berdakwah lewat kata-kata, ia berdakwah lewat sikap. Saat ada anak muda mencaci dirinya karena dianggap pemalas, karena hanya memakai baju tambalan dan tidur di pinggir masjid, Ibrahim tidak marah. Ia justru memanggil pemuda itu. "Wahai anak muda, apakah engkau sedang lapar?" Pemuda itu bingung. "Apa maksudmu?" Karena biasanya kemarahan keluar dari perut yang kosong. Ibrahim kemudian mengajak pemuda itu makan roti kering bersama di bawah pohon. Pemuda itu menangis malamnya, merasa dihukum dengan kelembutan yang tak bisa ia lawan. Dari satu desa ke desa lain, Ibrahim terus berjalan. Ia menolong tanpa pamrih. Ia menasihati dengan kisah, bukan kecaman. Ia mengingatkan dengan pelukan, bukan hukuman. Dan orang-orang mulai berubah, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tersentuh. Seorang pedagang curang di pasar tiba-tiba mengembalikan timbangan dan berkata, "Aku tak bisa tidur sejak melihat matamu, wahai lelaki tua. Matamu memantulkan kedamaian yang tak aku punya." Ibrahim hanya menjawab, "Itu bukan mataku. Itu cahaya dari Tuhan yang datang jika kita bersihkan hati." Ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Bahkan ketika ada yang mencoba memberinya rumah, ia menolak dengan lembut. "Biarkan aku terus berpindah, agar aku tidak lupa bahwa dunia ini bukan rumahku." Dan begitu banyak orang yang tersadar, bukan karena Ibrahim berkata, "Ikutilah aku," tapi karena mereka berkata dalam hati, "Andai aku bisa sepertinya." Hari itu, langit cerah, dan Ibrahim bin Adham duduk bersila di bawah pohon rindang di pinggir kota kecil yang baru ia datangi. Seorang bocah memberinya roti kering dan air, dan ia menerimanya dengan senyum penuh syukur. "Terima kasih anakku, semoga Allah mengganti dengan kebaikan yang lebih besar," ucapnya lembut. Bocah itu berlalu. Ibrahim mulai menyantap makanannya saat kereta kuda berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Seorang lelaki gagah dengan pakaian mewah turun dari dalamnya, matanya menatap tajam ke arah Ibrahim. Ia mendekat perlahan, lalu mendadak berlutut. "Demi Allah, ini benar-benar engkau. Engkau adalah Ibrahim bin Adham, Raja Balkh." Ibrahim menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tapi hati di dalamnya berdesir. "Aku pernah memakai nama itu," jawabnya pelan. "Tapi kini aku hanya hamba Allah yang miskin." Lelaki itu, yang ternyata seorang bangsawan dari Balkh, tersenyum haru. "Bagaimana bisa engkau hidup seperti ini? Engkau yang dulu duduk di atas singgasana, makan dari nampan emas, dan dikenakan pakaian dari sutra terbaik." Ibrahim diam. Bangsawan itu melanjutkan, "Kembalilah bersamaku. Kami akan memberimu kembali apa yang dulu milikmu. Engkau akan dihormati. Rakyat merindukanmu. Engkau bisa berdakwah dari istana, bukan di pinggir jalan seperti ini." Kata-kata itu menusuk. Tiba-tiba aroma istana kembali tercium oleh pikirannya. Ia terbayang makanan hangat, kasur empuk, dan suara musik lembut dari pelataran istana. Kenangan lama berdatangan seperti arus deras yang menyeret. Ia menunduk, tangannya gemetar memegang sisa roti. Wajahnya berubah. Sebuah perbolakan mulai terjadi dalam batinnya. "Mungkinkah aku berdakwah sambil kembali ke istana? Mungkinkah dunia dan akhirat bisa berdampingan?" pikirnya. Namun tiba-tiba, suara itu muncul di dalam hatinya, suara yang dulu membangunkannya di atap istana. "Wahai Ibrahim, engkau diciptakan bukan untuk bersenang-senang seperti ini." Ia mengangkat wajahnya, menatap mata sang bangsawan, lalu ia membaca dalam hati firman Allah. "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." QS Ali Imran ayat 14. Dunia hanyalah perhiasan yang menipu. Ibrahim berdiri perlahan. "Saudaraku," ucapnya pelan, "aku tidak marah karena kau mengingatkanku pada masa laluku. Tapi izinkan aku memilih jalan ini, karena hanya di jalan ini aku bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba." Bangsawan itu terdiam, hatinya berkecamuk. Ibrahim berpaling,
berjalan meninggalkan kemewahan yang sempat menggoda jiwanya. Tapi malam itu, ujian belum usai. Ia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi sungai, menatap pantulan bulan di air yang tenang, tapi jiwanya kacau. Hatinya berteriak, tubuhnya menggigil. Apa aku salah? Apa aku terlalu keras pada diriku sendiri? Ya Allah, aku manusia biasa. Aku masih lemah. Aku masih lemah. Ia menangis. Tangis panjang yang keluar dari kedalaman jiwa. Tangis karena takut tergelincir. Tangis karena masih ada cinta dunia yang tersisa. Tangis karena rindu istana yang dulunya ia tinggalkan demi Allah, tapi kini memanggil kembali. Ia bersujud di atas tanah basah. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali. Aku sudah melihat cahayamu. Jangan gelapkan hatiku lagi karena rayuan dunia yang sementara. Malam itu begitu hening. Langit tanpa awan dan bulan menggantung tinggi seperti lentera yang memantulkan cahaya ke sekujur bumi. Angin hanya berhembus pelan, menyapu pelataran masjid tua tempat Ibrahim bin Adham bersujud sejak selepas Isya. Ia tak berkata-kata, hanya air mata yang mengalir, membasahi sajadah sederhana yang dipakainya. Sujudnya panjang, lama, seperti tak ingin bangkit. Ya Allah, ucapnya lirih dalam diam, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu bahwa aku lemah. Dunia sempat menyentuhku lagi, ya Allah. Aku takut Engkau meninggalkanku. Ia menangis tanpa suara, bibirnya terus bergerak, mengulang-ulang nama Tuhannya seperti seorang anak kecil yang mencari pelukan ibunya di tengah gelap. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jangan biarkan aku kembali jatuh ke jurang dunia. Aku telah meninggalkannya karenamu, dan kini aku datang lagi dengan cinta yang belum tuntas kepadamu. Di luar masjid, dunia berjalan seperti biasa, tapi di dalam sana, sebuah jiwa sedang menanti ketetapan dari langit. Hati Ibrahim seperti kertas kosong yang menunggu tinta takdir dari Allah. Tiba-tiba, sebuah ketenangan menyelimuti dadanya. Bukan suara dari luar, bukan bisikan dari telinga, tapi seakan ada yang berbicara langsung ke hatinya. Lembut, tapi tegas. Engkau telah memilihku, maka aku pun memilihmu. Ibrahim membuka matanya basah tapi bening. Ia duduk perlahan, menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangan. Alhamdulillah, segala puji bagimu yang tidak membiarkanku sendirian dalam gelap. Segala puji bagimu yang tak mencela kelemahanku, tapi justru menguatkanku. Pagi harinya, sang bangsawan datang kembali. Wajahnya masih memancarkan harap. Ibrahim, malam tadi aku tidak bisa tidur. Aku harap engkau berubah pikiran. Ibrahim berdiri tegak. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, dan suaranya mantap. Saudaraku, dunia pernah menjadi milikku. Tapi saat aku kehilangannya, aku justru mendapatkan hati yang selama ini hilang. Dunia tak lagi membutuhkanku, dan aku pun tak lagi membutuhkannya. Bangsawan itu terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan, karena jawaban Ibrahim lebih kuat dari 1000 argumen. Ibrahim melangkah pelan, meninggalkan sang bangsawan yang masih berdiri terpaku. Di sepanjang jalan, ia mengucap syukur dalam hati. Ya Allah, betapa banyak orang yang tergoda oleh dunia, lalu terjatuh, tapi Engkau telah mengulurkan tanganmu dan menarikku kembali ke jalanmu. Hari itu, Ibrahim kembali menuntun kambing-kambing kecil di padang rumput. Ia kembali duduk bersama anak-anak kecil, mengajari mereka huruf-huruf Al-Quran. Ia kembali tidur di lantai masjid yang dingin. Tapi kini, tidak ada lagi kegelisahan. Ia telah memilih. Dan lebih dari itu, ia telah dikuatkan oleh Allah. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu tanpa henti, dan nama Ibrahim bin Adham kini dikenal luas di penjuru negeri. Bukan lagi dikenal sebagai Raja Balah, tapi sebagai seorang wali, seorang sufi yang zuhud, dan seorang hamba Allah yang hidupnya menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang haus kebenaran. Ia tak pernah membangun pesantren besar, tak pernah memiliki madrasah megah, apalagi majlis yang glamor. Tapi majlisnya adalah di bawah pohon, di tanah lapang, atau di pinggir sungai. Dan murid-muridnya bukan hanya orang miskin dan pengembara, tapi juga para pemuda bangsawan, pedagang kaya, bahkan bekas menteri dan pejabat. Mereka datang karena mendengar tentang Ibrahim. Bukan tentang kemuliaannya sebagai raja, tapi tentang bagaimana ia meninggalkan semua itu demi Tuhannya. Di setiap tempat yang ia singgahi, selalu ada yang tersentuh hatinya. Kisah tentang keputusannya meninggalkan istana,
hidup sebagai fakir, dan sujud dalam keheningan menjadi kisah yang diceritakan dari lidah ke lidah. Banyak orang menangis hanya karena melihat akhlaknya. Banyak orang bertobat hanya karena melihat caranya menundukkan kepala dan menahan marah. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan pakaian mahal dan wangi parfum istana. "Wahai Ibrahim, aku lelah dengan dunia. Aku mendengar engkau meninggalkannya dan hatimu tenang. Ajari aku, bagaimana caranya melepaskan dunia dari hatiku." Ibrahim memandangnya lembut. Ia mengeluarkan segenggam tanah dari sakunya dan berkata, "Kalau engkau bisa mencintai yang seperti ini, tanah yang diinjak orang lebih daripada emas, maka saat itulah dunia tak lagi mengikatmu." Pemuda itu menangis. Sejak hari itu, ia menanggalkan jubah kebanggaannya dan ikut duduk di antara para pencari ilmu di lapangan terbuka. Hari demi hari, Ibrahim semakin tua. Tubuhnya semakin membungkuk, langkahnya lebih lambat, tapi cahaya wajahnya justru semakin bersinar. Ketika ia berjalan melewati pasar, orang-orang diam menghormatinya. Ketika ia duduk di masjid, tak ada yang berani meninggikan suara. Namun Ibrahim sendiri tak pernah merasa besar. "Aku hanyalah seorang hamba yang sedang menunggu dijemput Tuhannya," katanya pada seorang anak kecil yang menatapnya agum. Dan malam itu pun tiba. Malam yang tenang, malam yang hanya ditemani oleh suara angin dan detak hati yang berserah. Ibrahim sedang berada di sebuah masjid kecil di desa terpencil. Ia baru saja menyelesaikan mengajarkan surat Al-Ikhlas kepada 3 anak. Setelah itu, ia berwudu dan masuk ke ruang belakang masjid untuk sholat malam. Ia berdiri lama, lalu ruku, lalu sujud, dan dalam sujud itulah ia tak pernah bangkit lagi. Waktu subuh tiba, salah seorang warga menemukan tubuhnya yang sujud lama. Ia mendekat, memanggil, tapi tak ada jawaban. Dan ketika disentuh, tubuh itu dingin, tapi wajahnya tersenyum. Seluruh desa berkumpul, kabar wafatnya menyebar seperti angin lembut. Banyak yang menangis, banyak yang bersaksi tentang kebaikannya, dan seluruh penjuru negeri mengenangnya sebagai raja yang wafat sebagai hamba. Di dekat jasadnya ditemukan secari kertas tua berisi tulisan tangannya. "Kejayaan sejati bukanlah ketika engkau dikenal di bumi, tapi ketika engkau dikenali di langit oleh para malaikat dan disambut oleh Rabb-Mu dengan ridha."